Dan kira-kira nih ya bro ya, orang-orang yang rentan kena toxic positivity itu yang seperti apa sih sebenarnya? Gue mau minta cara nih, gimana caranya ya biar gue ini nggak gampang kena toxic positivity? Yang pertama, Dari pandangan lo dari seorang psikoterapis, dari ranah psikologi juga, sebenarnya toxic positivity apa sih bro sebenarnya bro gitu? jadi gini, toxic positivity itu mencakup dua hal. Sekarang kayak gini, apa perbedaannya toxic positivity dengan kata-kata motivasi? Kan Oke. banyak tuh ya, memotivasi orang untuk lebih baik lagi Siap. gitu loh. Perbedaannya sebenarnya apa sih? Kalau Ada pesan-pesan nggak sih bro untuk teman-teman yang lagi nonton biar nggak terlalu rentan gitu sama toxic positivity, mudah Baik. banget terpengaruh gitu loh. Oke, kita perlu membangun. Masih di sebelum jam 7. Masih sama gua Satria dan coach kita Rifki Rifki Givari. Givari, seorang psikoterapis. Ya, oke, keren banget. Guys, kali ini nih gue mau ngomongin tentang masalah toxic positivity. Nah, gue bingung sih sebenarnya artinya toxic positivity itu apa sih? Bukankah kita harus berpikir positif katanya ya kan Betul. gitu dan merasa positif. Nah, dari pandangan lo dari seorang psikoterapis, dari ranah psikologi juga, sebenarnya toxic positivity apa sih bro sebenarnya bro gitu? Jadi gini, toxic positivity itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah saat seseorang memaksakan pesan-pesan positif yang harus terjadi kepada dirinya atau kepada orang-orang di sekelilingnya. Contoh, time would heal. Nah ini nih banyak juga nih di media sosial nih ya. Waktu akan menyembuhkan. Cie. Oke. Itu hati-hati loh. Nggak semua eh, pemulihan itu akan terjadi sendirinya seiring waktu berjalan. Oke. Nggak. Bahkan bisa menjadi trauma atau fobia jika luka yang diderita itu didiamkan Didiamkan saja ya. in a certain times gitu ya. Nah, memang dari segi message-nya waktu bisa memulihkan ya benar. Misalnya kalau kita marah sama anak gitu ya, masa mau marah selamanya sih, marah sama pasangan nggak mungkin kan selamanya. Kita juga harus legowo gitu ya, harus memaksakan kepositifan kita. Betul, tapi ada hal-hal tertentu yang nggak bisa seperti itu. Justru harus ada penanganan bukan khusus hanya ya. waktu saja gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada manipulasi pesan positif yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Misalnya gini, sorry ya, ini relate atau enggak, memang ada kasusnya kemarin saat ada seorang yang mungkin punya profile bilang, saat kita memberikan sedekah dengan jumlah yang besar sekali, benar. maka Tuhan akan membalasnya dengan berlipat ganda dan Oke. luar biasa. Itu betul sekali, tapi tidak sementah itu. Benar, syarat dan ketentuan berlaku Benar. ya gitu. Ada orang yang akhirnya habis-habisan dan tidak terjadi keajaiban itu. Dia bukan makin kaya, malah makin tidak punya apa-apa gitu ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Nah, menurut saya ini adalah salah satu bentuk toxic positivity begitu. Ya, jadi dua itulah. Yang pertama adalah memaksakan suatu pesan positif dan yang kedua memanipulasi pesan tersebut. Gitu Takutnya kayak salah arti nanti ya. benar, benar. Oke. Dan ini bukan di pesannya ya, di behavior seseorang dan niat seseorang dalam mengaplikasikan pesan tersebut. Biasanya seperti itu. Oke. Kalau pesannya sih benar-benar aja. Sekarang kayak gini, apa perbedaannya toxic positivity dengan kata-kata motivasi? Kan banyak tuh ya, memotivasi orang untuk lebih baik lagi Siap. gitu loh. Perbedaannya sebenarnya apa sih? Kalau kata motivasi sendiri adalah kata-kata untuk memunculkan suatu dorongan positif ya kepada diri sendiri atau bahkan orang lain untuk melakukan suatu hal ya yang menjadi bermakna hal tersebut. Nah, toxic positivity itu menyalahartikan kata motivasi tersebut sehingga bukan semakin positif, justru semakin negatif aplikasinya dalam kehidupan yang tadi itu. Saya pernah punya klien, jadi dia punya anggapan bahwa rezeki itu dari Tuhan. Dan dia sudah berkeluarga gitu ya, punya anak, punya istri. Tapi dia nggak kerja bro. Gitu. Terus pada saat dibilangin gitu ya, artinya kita approach, kita diskusi, Bapak kira-kira menghidupi keluarga ini dari mana? Oh tenang,
Tuhan akan kasih ke saya kok. Buktinya apa? Ya kadang-kadang tetangga suka kasih makanan, keluarga kalau datang kasih saya duit, anak-anak dikasih baju, itu kan rezeki dari Tuhan. Aduh, nah inilah toxic positivity itu sendiri. Benar, rezeki itu dari Tuhan, tapi dia menyalahartikan itu dan juga memanipulasi orang lain gitu tentunya ya. Nah, misalnya juga Hawa tercipta itu kan dari tulang rusuk Adam ya. Intinya wanita itu adalah pendamping pria. Yes. Jadi lo nggak boleh lebih dari gue. Lo harus nurut apa kata gue. Gitu loh. Ya ini bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu ya, tergantung dari pemaknaannya sendiri. Namun terkadang banyak pria yang akhirnya bisa mendominasi wanita ya dengan prinsip tersebut gitu sih. Jadi berarti hati-hati juga ya dengan kata-kata motivasi. Harus dicerna dulu, dipikirin lagi lebih dalam ya. Benar. Kan gitu. Dan terakhir ditanya atau dievaluasi apakah bentuk kata motivasi ini sama atau sesuai dengan hidup gue. Karena itu bisa sangat berbeda gitu dengan salah satu orang dengan orang yang lain. Kayak gue pernah ada contoh kasus lah ya gitu. Ada orang yang baru patah hati ya kan, cowok, terus teman-temannya bilang udahlah bro, perempuan di luar banyak. Nah, slow aja sih. Nah itu termasuk nggak sih sebenarnya toxic positivity? Tergantung dari outcome-nya. Kalau misalnya perempuan di sana banyak yang akhirnya dia bisa move on, lalu bisa dapat perempuan yang dia idam-idamkan, nggak apa-apa. Kalau perempuan di sana banyak akhirnya dia bisa mempermainkan perempuan, dia bisa membalas dendam. Nah itu akhirnya jadi toxic positivity. Oke. Dan seberapa merusakkah toxic positivity itu ke mental dan karakter kita gitu? Kalau itu memang diyakini betul-betul bisa merusak, bro. Bisa merusak banget. Bisa merusak banget karena yang pertama pasti outcome itu kan negatif. Dan dengan outcome negatif itu aja bisa clash sama orang-orang yang masih punya pemikiran yang real time. Ya sama aja seperti yang kasus sedekah itu, ya. Yang ngomong itu kan sangat meyakini. Iya, banget. Sangat meyakini. Di mana bukti-buktinya itu sudah sangat kontraproduktif juga kan. Nggak seperti itu, tapi ya akhirnya ya seperti itu. Itu kan merusak sekali. Oke. Gitu ya. Dan kira-kira nih ya, bro ya. Orang-orang yang rentan kena toxic positivity itu yang seperti apa sih sebenarnya? Rata-rata yang paling rentan banget adalah orang-orang yang sedang kena masalah. Orang-orang yang sedang rapuh jiwanya, dia kan kadang-kadang suka, ya itu dia, self-diagnosis. Bener. Curhat sama temen yang maaf, nggak kompeten. Nggak kompeten tuh bukan berarti jahat ya bro ya. Tapi dia sesuka-sukanya aja mentranslate sesuatu gitu loh. Yang penting kena gitu ya. Nah itu dia. Jadi salah makna. Dan kalau udah diaplikasikan ya bahaya jadinya. Benar. Karena gue juga pernah kena tuh kasus seperti itu sama yang model sedekah tadi juga. Oh gitu ya? Pernah. Oke. Jadi pas gue mau merit, bisnis gue jatuh, loss, ya kan? Gue nonton beliau lah, gitu. Baik. Jadi udah sedekahin ini semua. Terakhir harta yang gue punya adalah motor gue. Wow, luar biasa. Itu gue mau take out motor gue, kali aja Tuhan kasih baliknya kan gitu. Ya ternyata enggak men. Gitu. Iya. Tetap syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Karena ya itu dari cara pengertian yang salah gitu ya. Dari cara memaksakan dirinya untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan dengan menyediakan semua, dia sampai lupa dirinya sendiri kan. Pada akhirnya kan ada nih kan kata-kata hidup itu tidak seindah cocotnya motivator gitu kan. Beliau-beliau ya, itu gitu ya kan. Nah itu saya yakin orang-orang yang seperti itu adalah korban toxic positivity. Gue mau minta cara nih, gimana caranya ya biar gue ini nggak gampang kena toxic positivity? Yang pertama kita perlu jelaskan dulu, artinya kita jabarkan dulu permasalahan atau needs kita, kebutuhan kita terhadap kehidupan ini, gitu ya. Yang kedua, saat kita mendapatkan suatu quotes atau kita diskusi kepada seseorang, kita evaluasi, kita jangan langsung telan bulat-bulat. Kalaupun memang benar, aplikatif nggak di hidup gue, bisa diaplikasi nggak? Kalau enggak, jangan diterusin, jangan coba-coba maksain, gitu. Karena nanti bisa ya entah itu kita bisa terdoktrin
atau kita bisa jadi kontraproduktif. Makin kita lakukan kok makin jelek ya. Ya seperti itu. Ya, yang terakhir selalu refleksi diri. Ini gue semakin baik atau semakin buruk saat kita ngelakuin itu dari kata-kata positif itu. Kalau enggak, ya harus dievaluasi ulang gitu seperti. Jadi setiap dengar kata motivasi atau apapun tetap kita harus berlogis ya. Betul. Jangan langsung buru-buru ambil kesimpulan gitu ya. Iya. Berpikir lebih dalam. Ya kita renungkan dulu, kita tanya dulu. Kalau aku ngelakuin ini bener nggak sih? Efeknya apa? Ada pesan-pesan nggak sih bro untuk teman-teman yang lagi nonton biar nggak terlalu rentan gitu sama toxic positivity, mudah banget terpengaruh gitu loh. Oke, kita perlu membangun kepercayaan diri kita. Ya, artinya apapun yang Tuhan berikan kepada hidup kita itu pasti ada maknanya, bro. Walaupun itu sebuah ujian, ya. Kita jangan mudah menyerah di dalam menghadapi ujian. Dan saat dalam perjuangan kita mencapai kehidupan yang lebih baik atau sedang mengatasi masalah, ya boleh-boleh saja kita menimba ilmu gitu ya. Kita melihat quotes-quotes, kita bisa berdiskusi. Namun kembali lagi, saat apapun yang diberikan itu terlihat mengena dalam hidup kita, bukan dari kata-katanya yang benar ya, tapi karena gue setuju sama lo gitu. Karena ada yang benar tapi gue nggak setuju, gitu ya. Nah, kembali lagi pokoknya kita harus refleksi diri, kita harus jujur sama diri kita. Jangan mentang-mentang yang ngasih wejangan itu adalah orang yang dengan profil yang luar biasa, terus kita telan bulat-bulat. Enggak. Kita pada akhirnya harus mengevaluasi diri juga sih intinya ya. Apakah kata-katanya benar dan aplikasi ke dalam kehidupan kita. Oke. Itu guys, dengerin guys. Jangan dari seorang profesional, jangan sembarangan dengerin kata-kata motivasi tanpa harus berpikir, pokoknya harus berpikir ulang lagi deh gitu. Mungkin kata-kata motivasi itu relate ya sama kejadian apa yang kita alami gitu ya kan. Tapi kadang tidak sesuai dengan ekspektasi next ya atau kan, next step-nya. Gitu. Iya kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak sih di sini nih, tim-tim di sini nih tentang masalah toxic positivity. Salah dulu gue gitu. Agak-agak mirip masalahnya sama toxic relationship ya. Iya. Ada nggak nih pertanyaan nih dari Mas Surya nih kayaknya nih Mas Surya nih. Dari DM sebelum jam 7 nih Mas. Sebelum jam 7. Oke. Oh ada yang DM ya? Oke. Kira-kira nih dia ceritanya punya mertua yang toxic positivity gitu. Wih mertua. Gimana sih cara terbaik buat menghadapi orang kayak gitu? Mertua kan nggak bisa. Bener. Sembarangan gitu. Oke. Itu tuh contohnya ada kayak gini ya Ki ya. Carilah, kan ada tuh. Nih gue sering ketemu nih. Carilah pasangan yang sudah mapan iya kan gitu. Itu terjadi biasanya pesan ibu ke anak perempuannya nih. Padahal sebenarnya kalau logika gue berpikir ya, cowok yang udah mapan pasti udah punya istri gitu ya kan gitu. Jarang lah yang ada single ya kan gitu. Akhirnya si perempuan-perempuan ini nih bingung gitu loh. Gimana cari cowok mapan? Itu masuk ya ke toxic positivity ya? Bisa masuk ya. Artinya mapan ini lebih kepada mental dan cara berjuangnya, bukan dari hasilnya ya. Karena kalau ada orang kaya tapi itu dari bapaknya, itu kan ya bukan nggak boleh, boleh saja, tapi dikhawatirkan dia tidak bisa memperjuangkan rezeki next-nya selanjutnya atau mempertahankan rezeki yang sudah dia miliki karena dia terbiasa dapat aja kan gitu ya. Itu yang pertama. Lalu jika memang ada suatu kepositifan yang dipaksakan dari mertua, kita tetap harus memberanikan diri berdiskusi kepada sang mertua gitu ya, bahwa mungkin pemikiran beliau tidak salah, tapi harus diperkaya dengan keadaan yang ada di dalam rumah tangga anaknya kan gitu ya. Nah, dan yang terakhir intinya ajak pasangan berdiskusi juga dan saling menguatkan bahwa apapun yang terjadi atau apapun yang diberikan oleh si atau sang mertua harus relate ke rumah tangga kita. Harus disetujui oleh kita dan pasangan kita atau bahkan keluarga kita. Kenapa? Karena kan kita yang jalanin, bro. Bukan mereka. Bener banget. Gitu. Karena
Ya, hampir semua lah orang-orang melihat, bahkan dari orang tua kita sendiri, melihat suatu masalah kan dari ini aja, surface-nya aja. Betul, betul, betul. Misalnya, ada suami KDRT gitu ya. KDRT. Yang dia tahu, lo mukul anak gua kan gitu ya. Nggak ditelusurin lagi, kenapa lu bisa mukul anak gua gitu. Mungkin anaknya juga bisa apa ya, punya cara untuk pasangan supaya dia insecure terus atau selalu punya komunikasi yang tidak baik gitu ya, itu urusan lo gitu. Toxic relationship ya. Lebih seperti itu. Oke. Orang-orang yang ketika dapat pasangannya itu temperamen, yang kayak gitu-gitu loh. Terus dikasih advice sama entah keluarga atau teman, sabar ya gitu loh. Nah, itu termasuk kan apa enggak toxic positivity? Bisa iya, bisa enggak, Bro. Oke. Ya. Sabar dalam arti jika dia bersabar lalu pelan-pelan dia tetap mencari solusi, itu benar. Tapi kalau sabar, ya misalnya dalam hal tadi ya KDRT dipukul sabar, dipukul sabar, itu bukan sabar. Bener. Ya. Itu ignorance namanya. Dia mencoba untuk tidak menyelamatkan diri kan gitu ya, menganggap ini biasa saja, gue hanya perlu bersabar. Enggak, bukan begitu, karena sabar itu pasangannya adalah solusi. Benar. Bukan cuma sabar saja. Kalau gitu sabar sih. saja tapi nggak melakukan sesuatu sama dengan ya bodoh ya Ki ya. Bisa dibilang begitu. Oke. Oke guys, segitu dulu, semoga bermanfaat konten ini untuk kalian semua. Yuk, bye.